Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah program linear. Karena inilah inti dari pelajaran program linear itu menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, langkah-langkahnya nanti, yang pertama adalah kita harus ubah dulu nanti soal ini, atau soal cerita lah ya saya katakan, kita ubah menjadi kalimat matematika, ya. Menjadi apa? Kalimat matematika, ya. Lalu setelah kita ubah, maka yang kedua kita tentukan dulu apanya? Tentukan daerah penyelesaiannya. Sudah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Nah, lalu yang ketiga itu kita tentukan yang namanya fungsi objektif. Iya, fungsi objektif. Nah, apa itu fungsi objektif? Adalah fungsi yang akan dicari nilai optimalnya, ya. Nilai optimalnya atau nilai maksimum dan minimumnya. Jadi, fungsi objektif itu berbentuk fungsi fx, y sama dengan ax tambah by, ya. Nah, lalu yang keempat, setelah kita dapat daerah penyelesaiannya dan fungsi objektifnya, maka kita tentukan titik, ya. Titik apa? Titik-titik pojok atau titik-titik sudutnya dari daerah penyelesaian, gitu ya. Nah, lalu yang kelima, kita substitusi atau uji. Substitusi, ya. Substitusilah titik-titik pojok tadi atau titik sudut, atau pada matematika disebut dengan titik vertex ini, ya. Oke, namanya vertex atau titik sudutnya. Oke, kemana? Ke fungsi objektif tadi, ya, fungsi objektifnya. Nah, itu langkah kelima. Nah, setelah kita substitusi, maka terakhir kita tentukanlah mana nilai maksimumnya dan mana nilai minimumnya, ya. Nah, ini langkah-langkahnya, ya. Nah, biar lebih paham, ya, anak-anak coba langsung kita buka. Kita buka contoh soalnya. Contoh soal itu sudah saya bagikan kemarin. Contoh soal yang nomor 8, ya. Contoh soal nomor 8. Nah, di sana diketahui ada luas daerah satu lahan parkir, ya. Luas parkir diketahui sama dengan 1760 meter kuadrat, ya. Lalu ada luas untuk mobil kecil. Mobil kecil itu sama dengan 4 meter kuadrat, dan mobil besar, luas parkir untuk mobil besarnya sama dengan 20 meter kuadrat. Sedangkan daya tampung apanya? Kendaraannya itu 200 kendaraan, ya. 200 kendaraan. Lalu biaya parkir, ini biaya parkir untuk yang mobil kecilnya adalah, di sana ketahui Rp5.000 per jamnya. Sedangkan biaya parkir untuk mobil besarnya diketahui Rp8.000 per jam, ya kan? Nah, jika dalam 1 jam terisi penuh, tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, nah berapakah penghasilan maksimum dari penjaga parkir atau tukang parkir? Nah, ini pertanyaannya kan. Nah, ini sangat-sangat penting kita pelajari program linear ini, ya.
supaya nanti kita juga bisa menentukan apakah penghasilan kita itu maksimum atau minimum. Ini banyak sekali dipakai dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi biar mudah, maka pertama kita bikin dulu ini ke dalam tabel, biar gampang ya. Tabel. Jadi sini ada luas parkirnya kan, parkir, ya kan, parkir. Ada untuk parkir mobil kecil, ya, mobil kecil, ada mobil besar. Lalu sini ada biaya, gitu ya. Nah, kita bikin dulu ke tabel seperti ini, biar gampang. Oke. Nah, gampang nih nanti. Ya. Sudah ya. Nah, sebentar. Nah, lihat, kita bagi. Parkir, ya kan? Parkir untuk atau sebentar gini aja. Ini saya balik aja dulu, ya. Saya balikkan. Ini boleh dibalik ke sini ya. Dibalik. Ini untuk parkirnya. Ini untuk biaya. Sini mobil kecilnya. Ini mobil besarnya. Sekarang kita isi. Berapa luas parkir untuk mobil kecil? 4 meter kan? Nah, mobil besarnya 20 meter. Biayanya untuk mobil kecil berapa? Mobil kecil itu biayanya 5.000. Ya. Ini 5.000. Ini 8.000. Oke. Kemudian daya tampung. Itu lagi rupanya. Oke, daya tampung. Daya tampungnya. Ya. Nah, lihat. Tadi kan mobil kendaraan ini ada dua, ada mobil kecil, mobil besar. Nah, total atau luas parkirnya itu kan totalnya berapa? Ini totalnya lah ya, kita bikin. Ya. Totalnya ini adalah 1.760 ya. 60. Ini totalnya ini apa? Totalnya untuk daya tampungnya ya kan, berarti 200 kendaraan. Nah, di sini yang diminta nanti berapa gitu ya. Nah, jadi bergampang kita bikinlah ya. Mobil kecil kan kita nggak tahu berapa banyak. Mobil besar juga kita nggak tahu berapa banyak. Kan gitu. Anggaplah dia banyaknya ini sebesar X. Ini sebesar Y. Udah? Nah, lalu kita ubah menjadi kalimat matematika. Nah, yang pertama, apa yang kita dapatkan? Kita lihat dulu dari parkirnya, luas parkirnya, ya. Luas parkir. Tadi kan untuk satu mobil kecil dia 4 meter kuadrat. Nah, berarti kalau ada 2, 8. Ini berarti kalau ada X, sebanyak X, maka dia caranya 4 kali X, ya kan? 4 kali X tambah. Oke, sekarang masuk ini. Satu mobil besar parkirnya 20. Kalau 2 mobil besar berarti 40. Ya kan? Berarti kalau sebanyak Y berarti 20 kali Y. Ya, 20 kali Y. Sedangkan parkirnya itu luasnya hanya 1.760. Ini kan untuk semua mobil besar dan mobil kecil. Nah, kalau dia lahannya 1.760, maka mungkin nggak dia lahannya lebih besar dari segini. Ya, maksimumnya katanya 1.760. Maka tandanya lebih kecil, sama dengan 1.760 karena luas ini tidak mungkin bertambah lagi kan gitu. Maksimumnya 1.760. Itu luas parkirnya. Lalu yang kedua dari daya tampung. Ya, tentu daya tampung siapa? Daya tampung ya sebanyak apa? Sebanyak X mobil kecil. Ya, kita kalau tahu tadi kan berapa banyak ini ya. Dan sebanyak Y mobil besar. Nah, berapa totalnya maksimumnya? Dibuat di sini 200 kendaraan ya. Nah, yang dimintakan apa? Biaya atau penghasilan maksimum. Nah, inilah yang disebut sebagai
fungsi yang akan dicari ya. Fungsi yang akan dicari nilai maksimumnya disebut dengan fungsi objektifnya. Ya, fungsi objektif. Nah, kita bikin dalam bentuk fungsi fx, y ya. Berapa penghasilan untuk mobil kecil? Itu 5.000 ya. 5.000 dikalikan sebanyak X tambah 8.000 untuk mobil besar sebanyak Y. Nah, ini akan dicari berapa F maksimumnya ini. Ya kan? Oke. Jadi kita dapat ya namanya kalimat matematikanya. Nah, sekarang kita cari dapatnya daerah penyelesaiannya ya. Daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, tentu kita gambar ya. Kita gambarkan. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, lihat, berarti kan ini ada dua pertidaksamaannya. Ya, ini kita sebutlah L1. Ini persamaan untuk L1. Ini untuk L2. Nah, bagaimana cara menggambarkannya ini? Ya, tentu saya sudah jelaskan kemarin juga ada saya kasih contohnya ya. Nah, yang pertama adalah kita ambil titik potong terhadap sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau X-nya ini 0, nah kalau X-nya 0, maka berapa Y-nya? Maka bagikanlah 1760 dibagikan dengan 20. Ya kan? 1760 dibagikan dengan 20. Itu berapa itu? Coba bagikan. Ya. Oke, 1760. Oke, dibagikan dengan 20. Nolnya bisa habis kan? Tinggal dibagi 2 nih. Maka berapa itu? 80. 88. Ya kan? Ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau ini 0 dibalik. Maka berapa X-nya? Ya kan? Maka bagilah ini. 1760 ya dibagikan dengan 4. Ada berapa itu? Kali 4, 16, 16, 44 ya. Berarti dia 440. Nah, itu pun sama. Sama ini. Kalau X-nya 0, maka berapa Y-nya? Y-nya 200. Ini Y-nya 0. Maka dapat X-nya juga 200. Nah, kita gambarlah di sini ya. Nah, di sini kita tentukan ya. Ini sebentar saya ganti dulu apanya ya. Tulisan penanya. Lihat. Ini kan dia 0,88 ya, 0,88 kita anggap 88-nya di sini. Ini 88. Ya. Lalu sini 440,0 kita anggap sini 440. Ya, 440 di sini. Nah, hubungkanlah garis ini kan. Nah, hubungkan titik ini ya. Oke. Nah, ini namanya persamaan untuk L1 ya. Yang kedua ini 0,200, enggak sini 200-nya. Ini 200,0. 200,0 itu lebih kecil dari sini ya. Sini kita anggap 200. Iya. Ya, hubungkanlah titik ini. Sudah. Sekarang kita tentukan daerahnya. Jadi nggak cara mudahnya ya. Yang ini kan perhatikan aja koefisien daripada si Y-nya. Ini kan Y-nya positif ya. Y-nya positif, tandanya lebih kecil. Berarti plus kali minus. Minus. Kalau minus ke bawah, maka kita laserlah ke bawah ini. Laser ke bawah ya. Nah, seperti itu. Laser ke bawah. Udah. Nah, ini pun sama. Y-nya positif, tandanya lebih kecil. Berarti harus ke kemana? Ke bawah juga. Ya. Nah, yang mana daerah penyelesaiannya? Tentu yang paling banyak kena arsir atau kena arsir 2 kali. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini kan kena arsir 2 kali yang inilah berarti ya. Daerah ini. Oke, saya tandai aja. Berarti daerahnya adalah yang warna biru ini. Ya. Ini semuanya. Ini namanya apa? Daerah penyelesaiannya. Udah?
Oke, berarti sekarang gini, diagram mesin ini kan berbentuk apa ini? Segi 4 ya, segi 4 seperti ini. Nah, ada berapa titik pojoknya? Kita lihat yang pertama ini titik pojoknya. Titik sudutnya ya kan. 200,0, ini 0,88, baru ini ada. Tapi yang ini kita belum tahu berapa ini. Iya kan? Nah, kita cari. Nah, ini kan namanya titik potong. Ya, titik potong. Nah, berapa titik potongnya ini? Itu yang kita cari dulu. Udah? Nah, yuk kita cari. Nah, persamaan pertama tadi apa? Persamaan pertamanya tadi adalah, ya kan? Kalau kita lihat tadi 40x tambah 40x ya, tambah 20y itu sama dengan 1760. Ya kan? Itu ya. Oh, bukan, 4x ya. 4x. Oke. Nah, yang kedua persamaannya x tambah y, ya, x tambah y sama dengan 200. Nah, tentu untuk mencari x dan y atau titik potongnya ini, kita eliminasi lah ini. Tentu kalian masih ingat eliminasi ya, pelajaran SMP. Ya, kita samakan dulu koefisien dari si x-nya atau si y-nya. Nah, contoh kita ambil si x-nya. Ini 4, ini 1. Biar sama cari KPK-nya. KPK 4 dan 1 berapa? 4. Berarti yang ini kali 1, ini dikalikan dengan 4. Kalikan 1 kali 1 ini ya. Dapat 4x tambah 20y sama dengan 1760. Ini kali 4. 4x tambah 4y sama dengan 800. Lalu kita kurangkan lah ini kan. Kita kurangkan, 4x-nya habis. Ini 20y kurang 4y berapa y itu? 16y ya, sama dengan 1760 dikurangi 800. 0, 6, 17 kurang 8, 9. Lalu dapatlah y-nya ya. Y-nya kita bagi 960 dibagikan dengan 16. Berapa itu? Ya, 60 ya. Lalu cari x-nya dengan cara apa? Kita substitusi ke persamaan pertama untuk kedua. Contoh masukkan ke persamaan pertama ya. Oke, y-nya 60, berarti x tambah 60 sama dengan 200, maka dapatlah x-nya berapa ini? 200 kurangi 60. Dapatlah 40. Maka titiknya itu, titik sudutnya itu tadi yang pertama titik berapa anak tadi? Kita lihat tadi ya, ulangi. Titiknya ya 200,0 kan? 200,0. Yang kedua apa? Ya, ini ya 0,88. 0,88. Yang ketiga apa? Titik potong jadi, yaitu ini. Ya, x-nya 40. Dah, x-nya ini 140 ya, 140. Lalu y-nya 60. Itu kan? Oke. Iya. Nah, sekarang kita apakan? Ya, kita substitusi lah ya. Kita substitusi. Oke. Kemana kita masukkan? Ke fungsi objektifnya tadi kan, fx, y-nya. Ya kan? Dari persamaannya apa? fx, y-nya 5000x tambah 5000x tambah 8000y ya. Nah, kita teruskan ya. Nah, berarti ini masukkanlah x-nya 200, y-nya 0. Masukkan ke sini. Berarti 5000 dikali 200 tambah 8000 ke 0 kan 0 kan? Nah, berapa itu? 5 kali 2 10. 0 hitung 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti berapa? 1 juta. Yang ini berarti x-nya 0. Berarti 5000 kali 0 0 tambah 8000 dikali 88. Nah, berapa itu? Kalau dia 8000 dikali 88, 704.000 ya. Lalu yang terakhir, nah ini 5000 kalikanlah dengan 140
tambah 8.000 kalikanlah dengan 60. Nah, berapa ini 5.000 kali 140? Hah? Ya, berapa? Ya, jawabannya sama dengan berapa? 5 kali 4 7, ya kan? Ini 17.000, ini 17.000. Ya, tambahkan dengan berapa itu? 480. Ya kan? Nanti berapa itu? 1.180.000. Nah, kan diminta nilai maksimum, berarti nilai yang paling besar. Mana paling besar di antara tiga ini? 1.704.000 atau 1.180? Iya, inilah namanya nilai maksimumnya. Oke ya. Nah, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan boleh bertanya.